Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi kuliah statistika peternakan. Setelah Anda selesai mengumpulkan data, baik data primer, data sekunder, data populasi atau data sampling, data cross section atau data time series dan lain-lain, selanjutnya adalah Anda menganalisis data mentah tersebut menggunakan analisis statistik yang sesuai. Untuk pembahasan tentang statistiknya akan dijelaskan kemudian. Sekarang kita coba sedikit loncat. Katakanlah Anda sudah dapat hasil dari analisis statistiknya. Maka yang Anda harus lakukan adalah menyajikan data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan. Laporan apa? Laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Supaya apa? Supaya memudahkan peneliti saat melakukan analisis data, karena analisis tidak mungkin dilakukan bila menggunakan data mentah. Yang kedua, agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, untuk memudahkan pembaca saat membaca hasil penelitian seorang peneliti. Ya. Sekarang apa saja sih cara untuk menyajikan data? Caranya beragam, tapi bisa dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu tabel dan bisa dalam bentuk grafik atau diagram. Sebelum kita mengenal bermacam-macam tabel dan grafik, Anda harus pahami dulu apa manfaat dari penyajian data. Menyajikan menggunakan tabel atau menyajikan menggunakan grafik. Yang ke satu, manfaatnya adalah data dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif itu bisa disajikan dengan lebih ringkas, lebih tepat, lebih jelas, dan data bisa dikelompokkan secara terstruktur sehingga pembaca bisa lebih memahami isi dari seluruh teks. Yang kedua, manfaatnya adalah pembaca akan menerima lebih banyak informasi dalam waktu singkat. Tidak harus baca suatu tulisan berlembar-lembar, tapi dengan membaca tabel atau membaca grafik saja dia sudah bisa mengerti isi tulisan itu. Yang lain, agar pembaca lebih tertarik, karena apa? Penyajian datanya lebih menarik. Yang keempat, bisa juga membuat proses komunikasi lebih cepat dan lebih menarik. Oh ya, masih ada lagi ternyata data dalam bentuk uraian deskriptif itu bisa disederhanakan menggunakan grafik. Sekarang kita mengenal lebih dalam tentang grafik. Jangan pandang remeh materi ini karena menganggap udah umum, udah biasa, udah pernah dipelajari dan lain-lain. Hati-hati. Bila tidak dipahami dengan baik, bisa saja suatu saat ternyata hal tersebut adalah hal yang Anda butuhkan. Ingat ya, grafik bisa memberikan informasi kualitatif dengan benar, cepat, mudah. Namun, kelemahannya adalah informasi yang diberikan tidak bisa rinci. Grafik dapat mensederhanakan data dalam bentuk uraian deskriptif. Jika grafik sulit dibaca atau sulit dipahami, artinya grafik tersebut tidak memenuhi tujuan utamanya. Syarat yang harus dipenuhi saat membuat grafik antara lain harus ada sumbu tegak dan mendatar, kecuali pada grafik lingkaran atau biasa disebut pie, grafik pie, gitu ya. Kemudian hati-hati, syaratnya dalam grafik adalah hati-hati dengan skala yang digunakan. Ada skala biasa, ada skala logaritma, atau mungkin pakai skala yang lain. Yang ketiga,
hati-hati dengan ukuran grafik. Jangan terlalu besar, jangan grafiknya terlalu kecil. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek. Nanti artinya bisa beda, ya. Kita lihat sekarang sudah biasa, tapi tolong dipahami. Ini yang namanya sumbu mendatar, ini yang namanya sumbu tegak. Dan di bawah ini adalah titik pangkal, ya. Sekarang kita akan kenali berbagai jenis grafik. Yang pertama, grafik garis. Grafik garis adalah bagan yang menggunakan garis atau kurva untuk presentasi data untuk menggambarkan perubahan objek yang diperiksa dari waktu ke waktu, atau data berkala, atau data yang terus berubah, atau data yang berkesinambungan. Grafik garis, ya. Coba perhatikan gerak garisnya yang ternyata menggambarkan fluktuasi, ya. Ingat dan hati-hati pada skala saat membuat diagram garis. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit, karena bisa menyebabkan kesan gambarnya beda. Bahkan bisa mengarah ke kesimpulan yang beda juga, gitu ya. Hati-hati. Kemudian saya beri contoh berbagai macam grafik garis. Nah, ini, ya. Ini bermacam-macam gaya grafik garis. Jangan lupa bahwa grafik garis dapat berupa grafik garis tunggal seperti ini, atau grafik garis berganda seperti ini. Ini ada banyak garisnya dalam satu gambar yang sama. Ini namanya grafik garis yang berganda. Setelah grafik garis, kita melihat grafik batang atau histogram. Adalah jenis bagan yang paling sederhana dan sangat mudah dimengerti karena merupakan bagan yang menyoroti perbedaan tingkat nilai dan aspek. Grafik batang juga dapat digunakan untuk menunjukkan perubahan atau perkembangan data atau objek penelitian dalam periode waktu tertentu. Atau bisa juga menunjukkan perbandingan antar beberapa item. Diagram batang juga digunakan bila datanya adalah variabel yang diukur berskala nominal atau ordinal. Ingat, panjang batang itu memberikan persentase data. Untuk memperjelas perbandingan antara satu batang dengan batang yang lain, biasanya Anda menggunakan warna yang berbeda. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang yang tegak atau batang yang mendatar, dan sama lebar dengan batang yang terpisah. Grafik batang juga terdiri dari seperti ini, grafik batang tunggal dan grafik batang ganda. Pengertian tentang diagram batang bisa dikembangkan untuk digunakan pada saat Anda menyajikan data menggunakan diagram histogram atau poligon frekuensi. Biasanya diagram histogram dan poligon frekuensi digunakan saat datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Seperti apa bentuk tabel distribusi frekuensi? Sabar dulu. Pada video berikutnya nanti akan dijelaskan tentang data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sekarang yang penting Anda memahami tiap step materi yang dibahas dalam video ini. Kita kembali ke diagram batang. Ini adalah contoh diagram batang atau histogram dalam bentuk batang ganda. Ya, ada 1, 2, 3. Ini juga bertiga, ini tumpuk 2, ini juga diagram batang ganda. Oke,
Jadi sudah diagram garis, sudah diagram batang. Sekarang kita pindah ke diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran adalah diagram di mana datanya berbentuk lingkaran. Bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Jadi grafik lingkaran atau diagram lingkaran digunakan untuk mempresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun kuantitatif. Ingat, yang telah dikelompokkan, atau untuk mengekspresikan persentase total nilai data. Ya. Untuk membuat diagram lingkaran terlebih dahulu harus ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Misalnya ada total lingkaran itu 360 derajat. Maka suatu kelas dengan frekuensi relatif 0,25 itu akan butuh daerah seluas 0,25 dikali 360. Berarti hasilnya 90 derajat dari total luas lingkaran. Gitu ya. Grafik lingkaran lebih cocok untuk menyajikan data cross section, di mana data tersebut bisa dijadikan bentuk persentase. Jadi ini contoh-contoh diagram lingkaran, ya. Sekarang ada juga yang disebut diagram lambang atau piktogram yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu dalam bentuk lambang sebagai alat visual bagi orang awam. Lambang yang digunakan biasanya berbentuk gambar untuk menyatakan keterangan yang bersesuaian. Misalnya gambar mobil, nah seperti ini ya, gambar mobil untuk menyatakan jumlah produksi mobil, atau gambar orang untuk menggambarkan populasi misalnya ya. Jadi ini ada contoh macam-macam. Ini gambar botol plastik, kaleng, botol kaca, kardus dan sebagainya. Ya. Selanjutnya ada diagram pencar. Nah, diagram pencar atau diagram sebar atau scatter adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan keeratan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel yang diwujudkan dengan sebagai koefisien korelasi. Diagram pencar juga dapat digunakan untuk mengecek apakah suatu variabel dapat digunakan untuk mengganti variabel yang lain. Penjelasan penggunaan dan arti yang lebih detail dari diagram pencar akan disampaikan saat kita membahas tentang masalah korelasi dan regresi. Ya. Sekarang kita mengenal saja dulu beragam diagram pencar. Nah, seperti ini. Ya. Di bagian kiri ini terlihat ada 4 gambar yang menggambarkan berbagai jenis korelasi. Jadi nanti Anda akan menggunakan materi korelasi pada beberapa mata kuliah atau penelitian atau praktikum, ya. Jadi pelajari baik-baik materi tentang korelasi. Di bagian kanan ada contoh gambar diagram pencar untuk menjelaskan hasil penelitian. Misalnya, pada gambar ini adalah korelasi antara berat badan dan tinggi badan. Ini height, ini tinggi badan, dan weight, ini berat badan. Ya, jadi korelasinya seperti ini misalnya. Atau yang gambar yang di bawah, ini korelasi antara kelarutan air panas dengan kehilangan berat. Nah, ini korelasinya seperti ini. Jadi pada grafik tersebut juga Anda lihat ini ya, bisa lihat ya, ini ada persamaan regresi. Dan ada R besar pakai angka 2, R kuadrat. Ini adalah koefisien determinasi. Nanti kita belajar lebih jauh apa sih artinya itu nilai koefisien determinasi, ya. Apa itu persamaan regresi? Fungsinya apa? Cara menghitungnya bagaimana? Rumusnya bagaimana? Nanti diterangkan dalam mata kuliah statistika ini, ya.
Oke, saya mau perlihatkan lagi, ini juga ada diagram pencar yang mungkin Anda akan temui saat Anda mempelajari mata kuliah lain. Misalnya Anda belajar korelasi, ini nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, satu hubungan lagi, satu grafik lagi, ada grafik interaksi. Nah, ini juga mungkin akan sering Anda gunakan pada saat Anda mempelajari mata kuliah lain, atau mungkin praktikum, atau mungkin saat Anda melakukan penelitian tugas akhir. Kalau yang ini pernah lihat? Nah, ini namanya grafik laba-laba atau web chart. Ini adalah metode grafis untuk menampilkan data multivariat dalam bentuk grafik 2 dimensi dari 3 atau lebih variabel kuantitatif yang diwakili sumbu mulai dari titik yang sama. Grafiknya terdiri dari jari-jari, ini ada jari-jarinya yang menjelaskan nilai satu variabel. Panjang jari-jari sama dengan besarnya nilai variabel. Kemudian nanti garisnya ditarik menghubungkan nilai-nilai data tersebut. Hal ini membentuk plot berbentuk radar atau bintang. Ya. Nah, akhirnya Anda sudah mengingat dan belajar lebih banyak tentang macam-macam grafik. Semoga pada saatnya nanti Anda harus menggunakan grafik untuk menyajikan data penelitian Anda, atau saat Anda harus presentase, Anda tidak melakukan kesalahan lagi. Jangan bosan belajar lebih banyak, jangan menunggu motivasi datang, karena motivasi itu harus dihadirkan, harus dibuat. Intinya, Anda tidak akan selalu termotivasi untuk melakukan sesuatu, tapi Anda harus usahakan belajar lebih disiplin. Karena setelah Anda disiplin pada diri sendiri, nanti motivasi akan hadir karena Anda mengerti target yang Anda ingin capai. Selamat belajar disiplin dalam hidup.